Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alfarido Damanik. Saya dari Lokal Hukum KGI semester 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dari mata kuliah Hukum Perdata yang berjudul Hukum Waris. Nah, di sini terdapat beberapa subjudul dari hasil PowerPoint saya. Yang pertama itu Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Sebelum kita masuk pada penjelasan berikutnya, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu hukum waris. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari apa itu hukum waris pada mata kuliah hukum waris. Hukum waris ini adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang bakal terjadi pada harta kekayaan seseorang ketika pada saat dia telah meninggal dunia. Sebab akibatnya itu akan berpindah kepada orang yang diwarisinya atau keluarga yang terdekatnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa istilah dalam hukum waris. Yang pertama itu mewaris. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Yang kedua itu pewaris. Pewaris itu siapa? Pewaris adalah orang yang mewariskan ataupun memberikan harta kekayaan orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Yang ketiga itu ahli waris adalah anggota keluarga yang terdekat atau senasab atau sedarah dengannya, yang mana harta kekayaan yang meninggal dunia tadi dipindah alihkan kepada dirinya. Nah, yang selanjutnya itu harta waris adalah harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia. Nah, jadi harta kekayaannya itu nanti akan diserahkan pewaris kepada ahli waris. Selanjutnya syarat pewarisan. Syarat pewarisan itu terdapat dalam pasal 830 KUHP Perdata. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ahli waris harus hidup menurut pasal 836 KUHP Perdata. Antara pewaris dan ahli waris ada keterkaitan hubungan darah antara si pewaris dengan ahli waris. Dan yang terakhir itu ahli waris patut mewaris. Nah, si pewaris ini dia harus patut ataupun syarat dan ketentuan untuk mewarisi itu telah terpenuhi. Nah, begitu. Nah, selanjutnya itu prinsip pewarisan. Prinsip pewarisan itu pada asasnya yang beralih hanya hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan. Pasal 833 KUHP Perdata, dengan meninggalnya seseorang seketika hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi pada awal. Nah, selanjutnya itu pewaris itu bisa melalui testamentaire ataupun testamen. Testamen itu adalah wasiat seorang pewaris kepada ahli warisnya. Nah, apa sih testamen itu? Testamen itu berdasarkan pasal 875 KUHP Perdata adalah suatu akta yang memuat tentang apa yang dikehendaki seorang pewaris terhadap harta setelah ia meninggal dunia nanti, dan dapat dicabut kembali pernyataan sepihak. Nah, apa saja unsur-unsur testamen ini? Yang pertama itu ada akta, pernyataan kehendak, apa yang terjadi setelah ia meninggal terhadap harta. Berarti di sini harta kekayaannya itu harus dialihkan kepada kepada ahli waris, dan harus dibagi rata dan dipergunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewaris. Nah, maksudnya itu adalah digunakan seperlunya dan tidak berlebihan, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ia tinggalkan. Nah, selanjutnya itu dapat dicabut kembali ataupun syarat membuat testamen itu terpenuhi. Nah, orang yang mengajukan testamentaire ini adalah dewasa, usia 18 tahun, cakap bertindak. Nah, akal sehat, tidak dapat pengampuan, tidak ada unsur paksaan atau kehilafan, kekeliruan, dan isi harus jelas. Dari isi testamentaire-nya tadi ini atau testamen atau wasiatnya itu harus isinya itu jelas. Nah, diajukan kepada siapa nanti wasiatnya, seperti itu.
Macam-macam surat wasiat ataupun testamen. Yang pertama itu wasiat terbuka atau open bar testamen. Yang kedua itu adalah wasiat tulisan tangan atau holografis testamen. Yang ketiga adalah wasiat rahasia atau geheimnide testamen. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hukum waris Islam. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepat adanya perpindahan hak kepemilikan harta ataupun peninggalan, atau dalam kurung itu tirkah. Dari maksud peninggalan itu adalah tirkah dalam bahasa Islam, dari pewaris kepada ahli warisnya. Hal ini juga diatur dalam pasal 171 huruf A di dalam kompilasi hukum Islam. Secara bahasa, waris berasal dari kata warasa, yang artinya itulah mengganti, memberi, dan mewarisi. Sedangkan menurut istilah adalah hukum kewarisan, hukum yang mengatur pembagian harta pewarisan. Ahli waris itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ahli waris ashab al-furud, bagiannya itu 1/2, 1/3, dan lain-lain. Yang kedua itu ahli waris ashab al-ushubah, menerima sisa setelah diberikan ashab al-furudnya. Yang ketiga adalah ahli waris jawi al-ahram. Dilihat dari jauh dekat hubungan kekerabatan dapat dibedakan menjadi 2, ahli waris al-hajib dan ahli waris al-mahjub. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu hukum warisan adat. Hukum warisan adat ini adalah semua perbuatan hukum tentang pemindahan semua harta benda atau harta kekayaan dari seorang yang mewarisi ataupun orang yang akan meninggal dunia kepada ahli warisnya atau keluarga terdekatnya yang berhubungan darah dengannya atau senasab dengannya. Dilihat dari garis keturunan berdasarkan hukum adat, sistem kekerabatan itu ada 3. Yang pertama patrilineal ataupun keturunan bapak, yang kedua itu matrilineal keturunan ibu, dan campuran ataupun keturunan dari ayah dan ibu adalah keturunan parental. Asas pewarisan dalam hukum adat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama asas ketuhanan dan pengendalian diri. Yang kedua itu asas kesamaan dan kebersamaan hak. Dan yang ketiga asas kerukunan dan keluargaan, ataupun berarti di situ ada mufakat di dalamnya dalam kekeluargaan tersebut. Nah, dalam hal itu si pewaris akan mendiskusikan kepada keluarganya. Terkadang kita melihat dari hasil di lapangan, banyak keluarga yang kurang memahami mengenai tata kelola pembagian harta warisan. Nah, mungkin agar tidak terjadi keributan di dalam keluarga sebelum dia mewasiatkan kepada orang yang akan diwariskan kepadanya, terlebih dahulu mendiskusikan kepada anak, kerabat, ataupun kalau dia mempunyai istri kepada istrinya. Seperti itu. Dan yang keempat itu asas musyawarah dan mufakat, sama halnya dengan asas kekeluargaan tadi. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perbandingan antara hukum positif dengan hukum Islam. Kalau dilihat dari hukum positif, sumber hukumnya berdasarkan KUHP Perdata, sedangkan dalam Islam sudah jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya terjadinya pewarisan karena abi istento dan wasiat testamen. Sedangkan dalam hukum Islam pewarisan dikarenakan nasab dan perkawinan. Yang ketiga itu tidak memandang agama berdasarkan hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islam sudah jelas diatur dalam Al-Quran dan hadis, berarti hanya orang yang beragama Islam ataupun keluarganya yang masih beragama Islam yang dapat atau berhak menerima warisan. Yang selanjutnya itu menganut sistem bilateral dan individual, sedangkan hukum waris sama dengan hukum positif. Berarti hukum positif dengan hukum Islam sama.
Yang kelima adalah kesamaan bagian warisan antara laki-laki dengan perempuan menurut hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islam bagiannya itu sudah ditentukan. Bagian laki-laki lebih banyak dibanding dari bagian perempuan. Selanjutnya itu sistem golongan warisan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan hukum Islam seperti yang saya jelaskan tadi, pembagiannya sudah jelas: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 ataupun 2/3. Selanjutnya itu yang berhak menerima adalah anak, suami istri, penutupnya orang tua berdasarkan hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islam, anak, cucu, orang tua, dan tidak saling menghalang atau tidak terhijab di antara yang akan diwariskan kepadanya. Yang selanjutnya itu adalah anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan di mata hukum maka mendapat warisan berdasarkan hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islam, anak luar kawin itu tidak mendapatkan warisan melainkan hanya mendapatkan wasiat saja. Terakhir, anak angkat mendapat warisan. Sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat hanya mendapatkan wasiat dari orang yang meninggal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan waktu dan situasi kondisi juga tidak memungkinkan. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.